Shalom, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Seperti yang saya buat di postingan saya bahwa acara live ibadah dalam Facebook saya ini setiap hari Senin, Selasa, Kamis di jam yang sama. Sekali lagi selamat malam, shalom bagi saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya kembali menyapa saudara Pendeta Alpur Sinaga. Saya percaya saudara dan saya tetap diberkati Tuhan. Terbukti sampai saat ini Tuhan masih memelihara hidup saya dan saudara. Tuhan masih memberikan napas kehidupan. Bahkan saudara dan saya masih tetap dipelihara dengan makanan dan minum apapun yang kita butuhkan. Tuhan senantiasa setia memberkati saya dan saudara. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan mulai ibadah kita yang singkat sampai kurang lebih 20 menit ke depan ini. Sekali lagi sebelumnya saya membawa saudara dan masuk dalam hadirat Tuhan untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sangat baik, yang mengasihi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini sampai detik ini. Tuhan memelihara kami, Tuhan mengasihi kami. Tuhan, anak-anak-Mu yang ikut dalam live, bahkan yang akan mengikuti nanti siaran ulang juga, karena mungkin waktu mereka tidak dapat mengikuti karena ada suatu hal dalam pekerjaan ataupun apapun. Biarlah mereka juga diberkati oleh Tuhan. Malam-malam hari ini kami rindu lawatan-Mu Roh Kudus, karena kami tahu kuasa-Mu tidak dibatasi ruang, jarak, dan waktu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan dalam ibadah live ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang mengikuti Tuhan. Bahkan biarlah mereka juga merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus yang sangat mulia. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik, saya membawa saudara untuk kita sebentar menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu sangat suka disembah. Kami mau katakan lewat pujian kami, Tuhan Kau sungguh indah. Tiada taramu ya Bapa. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib itu dimengerti dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Yesus, ku kagum hormat akan Yesus. Kau Allah yang layak dipuji,
Biarlah kami mengagumimu, biarlah kami menghormatimu, Tuhan Yesus. Bawa kami lebih dalam lagi rindu, haus akan Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami mau rindu mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah Roh-Mu ambil alih hati pemikiran kami semua, khususnya hamba. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami, yang sangat mulia, sangat baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Baik, shalom saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi tema malam hari ini dalam ibadah live malam hari ini adalah mengenal Tuhan. Yaitu saudara dan mungkin saudari yang sudah biasa mendengar firman Tuhan ini. Tapi firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan adalah selalu baru setiap saat. Yang terambil dari Hosea 4 ayat 6 dikatakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara dikasih dalam nama Yesus Kristus, untuk mengenal Tuhan harus ada dari kita berusaha. Harus ada dalam diri kita berusaha. Nah, kalau kita berusaha untuk mengenal Tuhan, maka ada beberapa poin dikatakan Tuhan dikatakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal. Artinya kalau kita mengenal Tuhan, kebalikannya adalah kita tidak binasa atau memperoleh hidup yang kekal. Dikatakan umat yang tidak mau mengenal Tuhan binasa, tetapi umat yang mengenal Tuhan adalah memperoleh hidup yang kekal. Kita tahu Allah menunjukkan pribadinya, yaitu ketika dia menjadi manusia, itu Yesus Tuhan. Nah, saudara ketika sudah mengenal Allah, Tuhan kita Yesus, maka saudara otomatis akan percaya. Dan bukan hanya percaya, akan bertambah iman saudara dan saya akan semakin percaya. Oleh karena itu dikatakan ketika kita sudah mengenal Tuhan, maka kita percaya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat, maka kita dijamin oleh firman Tuhan, kita memperoleh hidup yang kekal. Saudara, saya percaya saudara dan saya, karena sudah mengenal Tuhan, saudara, saya buat postingan hari ini bahwa iblis bekerja juga lewat media sosial untuk mengalihkan anak-anak Tuhan perhatiannya, supaya dia lari daripada untuk mengenal Tuhan, yaitu lewat acara-acara yang tidak memuliakan Tuhan, yaitu tidak mencari nilai-nilai kekekalan. Saudara, saya melihat ketika saya utak-atik Facebook kalau hari untuk mencari ibadah-ibadah live, ketika lewat saya lihat ada acara kadang-kadang bernyanyi. Ada beberapa waktu yang lalu saya lihat ada dua wanita bernyanyi main gitar orang Batak. Saya melihat yang mengikuti live, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, 2.000 lebih. Bayangkan, untuk nilai tidak kekekalan, sampai rela melihat itu sampai selesai, sampai 2.000-an yang melihat. Tetapi ketika saya melihat acara-acara ibadah, mungkin paling ada, kalaupun sudah hamba-hamba Tuhan yang sudah terkenal, dia mungkin sampai 1.000-an atau kurang lebih. Tetapi kalau ibadah-ibadah hamba Tuhan ini kurang terkenal, saya lihat paling yang melihat kurang lebih di bawah puluhan. Nah, kenapa? Ini salah satu cara iblis mengalihkan saudara dan saya untuk mencari nilai-nilai yang binasa. Nah, saudara, Tuhan sangat luar biasa memakai hamba-hamba Tuhan lewat ibadah live. Nah, saudara, saya sebagai hamba Tuhan, jangan mau saudara dialihkan oleh iblis untuk menjauhkan saudara pengenalan lebih lagi kepada Tuhan. Nah, salah satu caranya iblis itu. Nah, oleh karena itu nilai kekekalan itu adalah yaitu memperoleh hidup yang kekal. Dikatakan ayat 6a, umatku
binasa karena tidak mengenal. Jadi kebalikannya, umatku memperoleh hidup yang kekal atau tidak binasa karena mengenal aku. Ketika kita mengenal Tuhan, cobaan masalah apapun Tuhan izinkan, terutama dalam masa COVID-19 ini, pasti kita tidak pernah menyalahkan Tuhan. Pasti kita sadar, oh Tuhan izinkan ini supaya melatih iman saya. Tuhan izinkan ini supaya semakin saya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Itu orang tanda-tandanya yang mengenal Tuhan. Yang kedua yang saya catat di sini mengenal Tuhan, kalau harus ada usaha dari diri kita, yaitu usaha dari diri kita adalah ketika kita mengenal Tuhan, kita diterima Tuhan setiap saat. Kita artinya tidak ditolak. Di dalam ayat 6b dikatakan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau. Ketika kita mengenal Tuhan, berusaha mengenal Tuhan, Tuhan tidak menolak kita. Tuhan menerima. Tapi ketika saudara tidak mau tahu mengenal Tuhan lewat ibadah-ibadah atau lewat hamba-hamba Tuhan atau lewat ibadah juga live di mana-mana yang sudah Tuhan perbuat, lewat gereja-gereja atau lewat hamba-hamba Tuhan, acara-acara baik siang dan malam pagi, tetap ada Tuhan izinkan itu supaya saya dan saudara jangan dibawa oleh iblis terseret menjauh daripada Tuhan. Dikatakan kita tidak ditolak. Karena ketika saudara tidak mau mengenal Tuhan, maka dikatakan karena engkau menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau sudah Tuhan menolak kita, siapa yang menjadi penolong kita? Tidak ada saudara. Maka dikatakan Raja Daud, janganlah engkau ambil rohmu daripadaku. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ini menjadi berkat bagi kita. Yang pertama tadi kita memperoleh hidup yang kekal, itu pasti. Di dalam Yesus ada kekekalan, di dalam Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan karyanya, ketika mengenal kasih-Nya, ketika mengenal segala perbuatan kebaikan-Nya, maka nilai kekekalan itu ada dalam diri kita. Bukan hanya di sorga nanti, tapi di dalam hidup kita ini ada sifat-sifat nilai kekekalan. Kita tidak akan bersungut-sungut karena kita sudah mengenal Tuhan, karena kita mengenal rancangan-Nya. Saudara dikasih dalam nama Yesus. Yang kedua, kita diterima oleh Tuhan. Ketika kita rindu mengenal Tuhan, kita malah Tuhan terima. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat yang saya catat, yang saya renungkan di sini adalah ketika kita berusaha mengenal Tuhan, keturunan kita diingat atau diperdulikan oleh Tuhan. Dikatakan begini, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Artinya kebalikannya, ketika kita mau mengenal Tuhan, Tuhan memperdulikan. Yang pertama, Dia tidak melupakan kita. Dia memperdulikan kita, memperdulikan saudara dan saya. Oleh karena itu, dalam pengenalan Tuhan, mari kita ada kerinduan, ada usaha dari dalam diri kita, supaya kita diingat oleh Tuhan. Salah satu contoh ketika kita diingat oleh Tuhan, saudara dan saya, ketika kita butuh suatu apa yang lalu kita butuhkan, ketika kita mempunyai masalah, loh Tuhan langsung mengingat. Contohnya si A, oh anakku si A, saat ini dia butuh ini, saat ini anak-anaknya butuh ini, maka Tuhan datang memberkati saudara. Apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara inginkan, tentunya untuk pemulihan nama Tuhan. Butuh makanan dan minuman, firman Tuhan berkata, janganlah kau khawatir, burung udara saja tidak pernah menabur, Tuhan pelihara. Ketika kita mau merindu mengenal Tuhan, maka dikatakan di bagian C-nya dikatakan, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Jadi kebalikannya, kalau kita tidak melupakan Tuhan, kita mengenal Tuhan, maka Dia akan mengingat. Dan bukan hanya kita yang diingat, dikatakan keturunan kita, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Itu ketika dia tidak mau mengenal Tuhan. Tapi saya bilang tadi, ketika kita berusaha mengenal Tuhan, Tuhan tidak melupakan keturunan kita. Dia mengingat. Saya sudah melihat ada beberapa bukti. Ketiga orang tuanya, ayah dan ibunya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Anak-anaknya banyak yang berhasil. Berhasil tentang kerohanian, pengenalan akan Tuhan. Berhasil juga secara kedudukan dan keadaan ekonomi. Nah, yang paling utama bukan itu, tapi iman anak-anaknya turun dari orang tuanya. Nah, saudara, hidup ini hanya sementara. Hidup ini apa yang mau kita bawa nanti ketika dipanggil? Tidak ada. Ini kadang-kadang yang perlu kita kenal tentang firman Tuhan. Karena dikatakan kemarin saya khotbah itu dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, bahwa segala sesuatunya ada waktunya. Oleh karena itu, waktu saya dan saudara juga untuk mengenal Tuhan ada waktu batasnya. Kapan? Ketika kita masih di bumi,
Ini waktu kesempatan kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Nanti kalau sudah dipanggil, saudara akan bertemu muka dengan muka. Langsung kita menikmati. Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, percaya itu harus dihidupi, bukan hanya karena perkataan. Yakobus berkata, iblis pun percaya, tetapi iblis tidak melakukan, tidak bertindak. Nah, yang kelima dikatakan, ketika kita berusaha mengenal Tuhan, Tuhan akan datang atau hadir di dalam hidup kita setiap saat. Di dalam Khotbah 6 ayat 3 dikatakan begini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, ketika hujan mengairi bumi, apalagi dalam situasi kekeringan, bagaimana rasanya dirasakan oleh bumi itu. Begitu juga kita, dia akan datang ketika kita berusaha mengenal Tuhan. Saudara, mari berusaha mengenal Tuhan. Tentunya lewat apa, saudara? Lewat ibadah-ibadah, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat ketika membaca firman Tuhan, lewat kita doa. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, iblis waktunya tidak lama lagi, dan iblis akan berusaha menyeret saudara dan saya untuk menjauh dari pengenalan akan Tuhan. Sehingga saudara akan semakin lama makin jauh, maka hidup saudara akan binasa. Itulah kerinduan iblis, supaya banyak teman dia di neraka, bersama dengan dia memperoleh siksaan yang kekal. Ini menjadi berkat. Ada 5 poin ketika kita, akibat tidak mau mengenal Tuhan, yaitu tentunya yang dikatakan tadi, binasa. Di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9 dikatakan begini, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Wow. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Siapa itu? Orang tadinya yang percaya kepada Tuhan tidak mau berusaha mengenal Tuhan. Nah, kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, cukup hanya 1 ayat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cukup, tidak ada yang lain. Di luar daripada Tuhan Yesus, mereka akan binasa. Tetapi kita diingatkan firman Tuhan, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, mari kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, supaya dalam hidup kita ini tidak terseret kepada kebinasaan. Saya dan saudara tidak ada kekuatan tanpa Tuhan. Firman Tuhan mengatakan begini, di luar daripada aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya itu, mari kita berusaha mengenal Tuhan. Tentunya saya katakan tadi itu, lewat ibadah-ibadah. Sekarang sudah Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan. Tidak ada lagi halangan-halangan. Walaupun dalam masa COVID-19 ini dihalangi bertemu secara langsung kepada pribadi-pribadi, tapi lewat ibadah-ibadah live. Ada sore, ada siang, ada pagi, ada malam, saudara. Tidak ada lagi alasan kita kepada Tuhan, oh Tuhan, waktu saya tidak ada. Nah, ketika saudara bekerja pulang jam sekian, ada yang jam lebih dari jam kerja saudara ketika saudara pulang. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah anugerah yang sangat besar tentunya sebenarnya. Zaman dulu, kalau kita tidak pergi karena tidak ada live seperti ini, bahkan kalau kita tidak punya kendaraan, kita harus bayar harga jalan kaki atau naik kendaraan umum. Nah, sekarang saudara, tidak ada lagi alasan nanti di hadapan Tuhan ketika kita nanti dipanggil, Tuhan, aku tidak bisa ini. Tuhan bilang, ketika engkau tanggal sekian, bulan sekian, contohnya, engkau bukanlah membuka ibadah-ibadah live, tapi engkau melihat acara-acara yang lain yang tidak mempermuliakan saya. Saudara, Tuhan itu adil. Dan Dia akan melihat. Nah, saudara dikatakan ketiga, tidak mengenal Allah, tidak mau mengenal Allah dikatakan dalam 2 Tesalonika 1 ayat 8-9, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Hukuman kebinasaan artinya di neraka. Yang kedua, ditolak Tuhan
dari hadirat Tuhan. Dikatakan lagi ayat 9, mereka ini akan menjalani hukuman selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kalau sudah Tuhan menjauhkan kita dari hadiratnya dalam hidup ini, saudara, aduh, betapa sakitnya. Ketika kita bertemu, aku menolak engkau, katanya. Karena apa? Karena kita tidak mau tadi mengenal Allah. Kita cuek pengenalan akan Tuhan. Kita tidak peduli tentang ibadah. Kita tidak peduli tentang Tuhan. Padahal Tuhan sudah berbuat kepada saudara dan saya yang tidak dapat dilakukan siapapun, yaitu napas. Saudara, napas ini tidak bisa dibeli. Saudara, ketika kita melihat orang sakit di rumah sakit, oksigen aja itu oksigen buatan manusia, harganya minta ampun. Saudara dan saya bernapas oksigen yang murni, yang tidak dibuat oleh manusia, gratis. Saudara sampai berumur sampai mungkin sekian tahun, seperti saya sudah 50 tahun, tetap dipelihara oleh Tuhan. Nah, yang kedua tadi tolak hadir Tuhan. Yang ketiga yang menjadi penutup adalah dilupakan Tuhan dan keturunannya. Nah, saudara, dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ulangan 5, saudara, dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan bagi kita semua. Ayat 9 bagian B dikatakan, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Yang menolak Tuhan artinya. Yang menolak kenalan akan Tuhan. Bahkan sampai keturunannya. Mari saudara, dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Untuk mengenal Tuhan itu ada usaha. Bayar harga dalam diri kita. Waktu, tenaga, pikiran saudara. Apa yang saudara bisa perbuat. Bahkan ketika di gereja lokal, saya mengajak saudara, mari melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Lagu ini, pujian ini sudah bumerang bagi orang-orang Kristen, tidaklah asing lagi di telinganya. Hidup ini adalah kesempatan, saudara. Saudara tidak mengerti musik, ada pelayanan yang lain, penerima tamu, ada pelayanan membersihkan gereja, ada pelayanan. Saudara tidak bisa melakukan semua. Saudara diberkati secara ekonomi. Berikan uang saudara kepada gereja lokal, atau saudara tergerak kepada pelayanan misi atau apapun yang saudara ketahui tentang acara-acara atau untuk pelayanan kekristenan. Berikan harta saudara, karena nanti waktunya nanti ada, karena dikatakan Pengkhotbah 3 ayat 1 itu, segala sesuatunya ada waktunya. Jadi segala sesuatunya nanti saudara tidak punya waktu lagi untuk memberi. Karena apa? Ya sudah Tuhan panggil. Nah, ketika saudara ada waktu saudara memberi, saudara diberkati secara ekonomi, usaha, pekerjaan saudara. Mari saudara, dimanapun saudara bergereja lokal, atau saudara tetangga saudara atau famili yang butuh pertolongan, mari. Ini saatnya saudara bisa mendapat kesempatan itu, menolong, memberi. Tetapi ketika nanti saudara tidak ada lagi waktu, nah, ketika Tuhan izinkan, jangan dulu dipanggil, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Ada banyak kita lihat di dalam kehidupan nyata, orang yang stroke, tidak bisa berjalan kalau sudah dia parah, bahkan sampai berjalan pun hanya di papa, bahkan ada yang berjalan sampai tidak lurus. Mereka itu bagaimana lagi kesempatan mau dalam pelayanan. Oleh karena itu saudara, mari dalam hidup saat ini ada kesempatan saudara melayani. Saudara tidak ada waktu, mungkin sibuk karena melakukan pekerjaan atau usaha. Uang saudara itu sangat berguna untuk pelayanan di gereja lokal atau di dalam pelayanan misi. Tak mungkin bisa hamba-hamba Tuhan pergi kalau tidak mereka mempunyai dana untuk menjalankan misi. Ini menjadi firman Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, maka saudara dan saya akan memperoleh, ada janji-janji Tuhan tadi, berkat itu yang luar biasa. Nah, seperti biasa saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya akan menaikkan doa-doa bagi saudara, terutama jiwa saudara, dan saya semakin iman diteguhkan. Mungkin yang selama ini saudara mungkin lalai untuk lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mari, masih ada waktu. Kasih karunia itu belum tertutup bagi saudara dan saya. Selama masih kita hidup, kasih karunia itu terus berlaku. Tapi ketika kita sudah nanti dipanggil, nah kita akan mempertanggungjawabkan segala-galanya. Tidak ada lagi istilah kasih-kasih karunia lagi. Kita tinggal mempertanggungjawabnya. Saudara yang mengikuti live ini, saudara akan diberkati. Bahkan yang mengikuti nanti tayangan ulang, mungkin saudara waktu pada saat ini tidak ada jam-jam yang saya buat
dalam ibadah live ini, mari saudara jangan lupa bagikan kepada teman, sandai tolan, sanak saudara, pemilik saudara, supaya mereka juga diberkati oleh firman Tuhan ini. Kami hamba-hamba Tuhan tidak bisa memberkati selain daripada firman Tuhan itu, dan firman Tuhan itu yang memberkati saudara dan saya. Terutama jiwa saudara dan saya diberkati. Ini yang paling utama. Jiwa ini, kalau harta ini nanti tinggal semua, tapi jiwa kita ini, dikatakan perbuatan kita ini nanti akan menyertai kita nanti di sana. Ini menjadi firman Tuhan. Nah, saya akan menutup dalam doa. Mari saudara beriman kepada Tuhan yang mengikuti live, bahkan nanti yang mengikuti siaran ulang lagi. Tuhan, hamba berdoa, hamba yang sudah Tuhan panggil oleh bukan karena kekuatan, kehebatan, kepintaran, tapi semata oleh karena kasih karunia. Di dalam nama Yesus hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mengikuti live atau tayangan ulang nanti, Tuhan, yang mengalami masalah, sakit, penyakit, kesehatan. Mereka Tuhan, bilur-bilur-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mengalir bagi tubuh mereka, menyembuhkan setiap anak-Mu sakit apapun, karena nama di atas segala nama itu Tuhan kami Yesus Kristus. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Bagi mereka Tuhan yang butuh pekerjaan, Tuhan bukakan pekerjaan bagi anak-anak-Mu. Bagi mereka Tuhan, usaha mereka Tuhan yang mengalami kebangkrutan, terutama dalam masa COVID kesukaran ini Bapa, Tuhan bangkitkan, bedakan anak-anak-Mu Bapa dengan cara Tuhan yang luar biasa. Bagi mereka Tuhan yang butuh teman hidup Tuhan, baik wanita atau laki-laki, berikan teman hidup yang terbaik, yang takut Tuhan. Bagi mereka Tuhan rumah tangga yang diambang perceraian, di dalam nama Yesus, terus satukan mereka, ikat mereka dengan tali kasih-Mu Bapa. Tuhan berkati semua yang masalah apapun. Tuhan kami yang hebat menjadi jawaban bagi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Baik, shalom bagi saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah nanti besok juga ada ibadah ini jam yang sama, bahkan hari Kamis. Mari saudara bagikan kepada teman-teman, kepada handai tolan sekali lagi, supaya mereka juga mungkin malam ini mereka tidak mendapat waktu, mereka bisa mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang dapat mengubah saya dan saudara. Saya tidak bisa mengubah diri saya sendiri, hanya Tuhan Yesus oleh firman yang hidup pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Ini menjadi ibadah malam hari ini. Saya mengatakan terima kasih bagi saudara yang setia mengikuti. Ajak teman-teman saudara bagikan ketika nanti ada live lagi ke depan ini, supaya mereka juga ada waktu mereka memberikan hati beribadah kepada Tuhan lewat ibadah-ibadah live yang sudah diadakan hamba-hambanya siapapun. Terpujilah nama Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, dikasih oleh Tuhan dan saya dimanapun saudara berada. Mari berusaha mengenal Tuhan, supaya kita tidak terseret kebinasaan oleh akhir zaman ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Shalom, shalom. Tuhan memberkati saudara dan saya dimanapun berada. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan.